Selamat bertemu kembali dengan metode elemen hingga kelas A dan kelas C seperti biasa ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas tentang metode elemen hingga untuk pegas ya. Kalau sebelumnya kan untuk batang itu kalau ditarik dengan gaya mengalami perpanjangan. Di sini pegas juga sama, kalau ditarik dengan gaya ya akan mengalami perpanjangan. Dan rumus yang dipakai adalah sama, yaitu adalah matrik kekakuan dikalikan pertambahan panjangnya lalu sama dengan gaya yang menariknya. Hanya bedanya nanti adalah pada matrik kekakuannya. Lah kalau di pertambahan panjang itu ada EA dibagi L lalu dikalikan dengan 1 min 1 min 1 1. Tetapi kalau pada pegas sangat simple, yaitu hanya seperti ini, K min K min K dan K inilah matrik kekakuan pada pegas. Pertambahan panjangnya sama, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ya, tergantung pada jumlah elemennya ya. Jadi sama saja rumusnya, hanya faktor kekakuan matrik kekakuannya inilah yang berbeda. Kita langsung ke contoh saja. Jadi sambil kita belajar, sambil mengerjakan contoh supaya kita lebih mudah memahaminya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi seperti gambar, maksudnya adalah gambar ini ya. Maksudnya gambar ini. Gaya yang diberikan pada titik 2 yaitu di sini, yaitu sama dengan F2, itu adalah 100 Newton. Jadi ceritanya pegas ini ditarik dengan gaya 100 Newton. Dan pegas ini memiliki konstantanya adalah 50 Newton per milimeter. Lalu ditanyakan, hitunglah pertambahan panjang pegas pada titik 2 atau di ujung pegas. Di sini titik 2 ya. Ini titik 1 misalkan di dinding. Di sini misalkan diikat di dinding kuat-kuat. Lalu ditarik ke sana menggunakan F2 dari titik 2 atau ujung pegas. Lalu ditanya berapa U2 ini. Nah, ini cara menjawabnya sama persis dengan pada waktu Anda menjawab pertambahan panjang pada batang. Ya, mari kita lihat jawabannya ke bawah. Jawabannya Anda harus membuat matrik kekakuan. Matrik kekakuan tadi rumusnya. Kalau untuk pegas sederhana saja, yaitu K min K min K K. Tapi K-nya di sini adalah kekakuan pegas. Ya, kekakuan pegas. Bukan konduktivitas ya, tapi kekakuan pegas. Kekakuan pegas ini satuannya adalah yang paling gampang, kalau di sini pakai milimeter ya berarti Newton per milimeter. Ya kan? Sehingga kekakuan matrik kekakuannya K min K min K K tinggal masukkan saja. Ini 50 min 50 min 50 50. Ya kan? Lalu ini dibuatlah perkalian tadi yang K kali U sama dengan F, tapi ini saya balik, F-nya yang di sebelah kiri, kemudian sama dengan K dikalikan U. Nah, ini K-nya yang ini masukkan saja ya kan.
Lah U1 seperti pada pertambahan panjang batang dulu itu, karena letaknya di dinding atau karena letaknya di las atau karena letaknya dijepit, maka U1 sama dengan 0. Ya kan? Anda masih ingat waktu belajar pertambahan panjang batang, karena dia dilas atau di titik awal, ya maka U1-nya sama dengan 0. Lalu U2-nya yang kita tidak tahu. Tetapi F-nya kita tahu F2, yaitu 100 Newton. Maka ini F2-nya adalah 100 Newton. F1-nya kita belum tahu berapa. Ya kan? Tapi kalau diprediksi ya pasti berlawanan dengan ini, yaitu minus 100. Ya, kalau diprediksi. Nah, dari perkalian matrik ini, Anda memperoleh persamaan pertama ini, yaitu F1 sama dengan 50 dikalikan dengan 0 ditambah minus 50 dikalikan dengan U2. Nah, ini ketemulah persamaan yang ini. Persamaan yang dua sama 100 di sini sama dengan min 50. Ini min 50 dikalikan dengan 0. Nah, ini dikalikan dengan 0 ditambah 50 dikalikan dengan U2. Ini hasilnya persamaan yang kedua, ini persamaan yang ke-1. Lah, dari dua persamaan ini yang bisa diselesaikan langsung adalah yang kedua ini. Karena yang ke-1 ini masih ada dua persamaan yang belum tahu nilainya. Sedangkan yang di persamaan 2 ini tinggal satu variabel saja yang dicari, sehingga ini bisa diselesaikan. Dari sini maka diperoleh U2 sebesar 2 mm, yaitu 100 dibagi 50. Nah, kalau U2-nya sudah ketemu, baru Anda masuk ke persamaan 1 ini. Ini dimasukkan ke persamaan 1 ini, menggantikan U2 ini, maka diperolehlah F1 sama dengan minus 100 Newton. Berarti kurang lebihnya adalah betul karena kesetimbangan gayanya harus sama dengan 0. Kalau ada ke kanan 100, maka harus ada ke kiri minus 100. Ya, tuh, jadi sangat sederhana. Kita menggunakan metode elemen hingga untuk mengetahui pertambahan panjang pada sebuah pegas. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan ya, karena sederhana ya. Sekarang bagaimana kalau pegasnya adalah 2? Nah, sekarang ini ada 2 pegas ini. Ada pegas 1, ada pegas 2. Ya, tentunya sama saja seperti pada waktu menghitung pertambahan panjang batang 2 buah kan gitu. Ada K1 matrik kekakuan 1 nanti. Ada juga K2 matrik kekakuan 2. Tapi jangan tertukar dengan ini. Ini bukan matrik ini. Ini adalah kekakuan pegasnya atau konstanta pegasnya ini ya, bukan matriknya, tapi konstanta pegasnya. Jangan langsung Anda hitung, oh kekakuan matrik elemen 1 sekian, ke elemen 2 sekian. Oh, salah nanti hasilnya ya. Hasilnya akan salah. Nah, sekarang kita mencoba ini seperti bagaimana kalau yang seperti ini. F-nya saja ada 2 dia. Ini ada F2. F2 sama dengan F3, besarnya sama 75 lb, arahnya juga sama.
Jadi dua pegas ditarik di dua tempat. Jadi di sini satu, ditarik di paling ujung satu. Lalu berapakah U2 dan U3? Nah, supaya kita juga paham, mari kita lihat jawabannya, ya kan? Nanti sambil Anda berpikir-pikir dengan melihat contoh ini, maka kalau nanti ada soal mirip-mirip, ya Anda tidak lagi kebingungan. Baik, kita lihat ke berikutnya. Mudah-mudahan ini juga bisa kelihatan yang sudah sebesar ini. Ya, kita ke berikutnya. Ya, ini. Sebelum kita ke sini, kita ingat-ingat dulu. Jadi konstanta pegas 1 50, konstanta pegas 2 75 ya. Oke, maka kalau begitu kita membuat matrik kekakuan elemen 1, lalu membuat matrik elemen 2 ya, kekakuan elemen 2. Kekakuan 1 ini ya tentu sininya pakai K1. Kalau yang batang kedua ya pakai K2. Kalau dia ada 3, batang K3 ya pakai K3. Kalau ada 4 elemen ya K4 dan seterusnya dan seterusnya. Tadi sudah kita ingat-ingat bahwa konstanta pegas 1 ada 50, maka tinggal masukkan ke sini saja, ke rumus ini ya kan, menjadi ini 50, min 50, min 50, 50. Lah konstanta pegas 2 kan 75, tinggal masukkan ke sini menjadi 75, min 75, min 75, 75. Kemudian ini digabung. Anda masih ingat penggabungan dua matrik kekakuan? Yang ekor ditambahkan yang kepala, ini menjadi ekor di sini. Nah, di sini ininya masih berasal dari matrik pertama ini ya kan? Dari matrik pertama. Lalu yang ini dari matrik kedua. Tapi ekor matrik pertama dan kepala matrik kedua ditambahkan. Jadi 75 ditambah 50 menjadi 125. Nah, ini cara mudah menggabungkan dari dua matrik yang disusun seri. Seri itu berurutan ya. Kalau paralel berjejer. Nah, ini kebetulan bentuknya adalah seri. Jadi ya tinggal ekor ditambah kepala menjadi ini. Tetapi ingat kalau penjumlahan dua matrik maka menghasilkan 3 kali 3. Ini kan 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 menjadi 3 kali 3. Nah, setelah Anda ketemu K ini ya masukkan ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini menjadilah ini. Ya kan? Ini kan yang ini kan beroleh dari sini. Berasal dari situ. Ini yang kelompok ini. Kemudian ini matrik U-nya ada U1 selalu sama dengan 0 kalau dia berada di pangkal. Ya, kalau berada di pangkal. Kalau U1-nya nanti sama dengan ujung juga, ya berarti tidak sama dengan 0. Kita lihat persoalannya. Jadi jangan selalu bahwa U1 adalah sama dengan 0, kita lihat persoalannya dulu. Kebetulan persoalan di sini U1-nya adalah jepit atau U1-nya dilas atau U1-nya berada di dinding. Ya, entah dinding besi, entah dinding tembok, yang penting di dinding sehingga U1 sama dengan 0. Ini U1 sama dengan 0. Tinggal U2 dan U3 kita tidak tahu, tetapi F1 juga kita tidak tahu. Nah, F2 sudah diketahui di soal tadi, yaitu sama dengan F3, hanya letaknya
F2 ini di node 2, sedangkan F3 ini letaknya di node 3. Nah, dari ini, dari persamaan matrik ini, ya, dari perkalian matrik ini, Anda mendapatkan 3 buah persamaan. Yaitu persamaan 1 adalah diperoleh dari baris paling atas, ya. Persamaan 2 diperoleh dari baris kedua. Persamaan 3 ini diperoleh dari sini, ya kan? Caranya kan gampang, tadi sudah saya kasih tahu kan. Jadi 50 dikalikan dengan 0 ditambah minus 50 kali U2 ditambah 0 kali U3 menghasilkan F1. Inilah ketemu. Tetapi ini belum bisa diselesaikan. Mengapa kita ini tidak bisa diselesaikan ke satu persamaan begini? Karena ada 2 variabel. Ya kan? Ada 2 variabel. Kalau ini semua ada 3 variabel. Ini 1, 2, 3. Maka butuh 3 persamaan. Lalu membuat persamaan yang kedua bagaimana? Sama dengan tadi, minus 50 dikalikan dengan 0. Ini saya hapus dulu lah ya supaya jelas ya. Kita buat lagi yang persamaan yang kedua. Minus 50 dikalikan dengan 0. Lalu 125 dikalikan dengan U2. Lalu minus 75 dikalikan dengan U3. Ini menghasilkan F2 yaitu 75. Ini ketemulah persamaan yang kedua. Ya kan? Gampang kan? Ya. Saya pikir tidak kesulitan lah. Asal Anda sering-sering berlatih saja maka tidak lupa. Kalau tidak pernah berlatih, setelah melihat video ini kemudian tidak berlatih, ya saya kira cepat lupa juga. Apalagi orang kayak saya ini yang sudah berumur, ya toh. Kalau tidak sering baca, tidak sering latihan, ya dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung lupa. Anda yang masih segar, nah, harus didukung dengan sering berlatih supaya tidak lupa. Persamaan yang ketiga juga sama caranya. 0 ini dikalikan dengan 0 di sini. Minus 75 dikalikan dengan U2 ini. Lalu 75 ini dikalikan dengan U3 ini. Hasilnya sama dengan F3 yaitu 75 ini. Oke, sekarang kita sudah memperoleh 3 persamaan untuk 3 variabel. Lah yang paling mungkin untuk Anda kerjakan lebih dulu atau Anda selesaikan lebih dulu, yang paling mungkin adalah persamaan 2 dan persamaan 3. Mengapa demikian? Karena 2 persamaan itu mengandung U2, U3 dan F-nya sudah diketahui, ini sudah berupa angka. Nah, sehingga bisa diselesaikan 2 persamaan untuk mencari 2 variabel. Jadi, dari persamaan 2 dan persamaan 3, Anda memperoleh U2 sebesar 3 in dan U4 sebesar ini, sebesar 4 in. Serta F1-nya ini arahnya adalah ke kiri, maka sebesar minus 150. Mengapa? Karena sini ada 75 ke kanan, ditambah 75 ke kanan, maka lawannya adalah jumlah ini tetapi ke kiri, yaitu min 150 LB, arahnya ke kiri. Nah, jadi contoh soal yang 2 elemen
sudah Anda pelajari dan sangat sederhana jika hitung-hitungannya hanya 2 elemen. Tetapi Anda bayangkan kalau itu sampai 100 elemen atau 1000 elemen, nah Anda tidak bisa menyelesaikan menggunakan tangan kalkulator, tapi Anda menggunakanlah komputer. Kan begitu? Iya. Saya kira Anda juga sudah belajar MATLAB kalau tidak salah ya. Ketika mengambil metode elemen hingga ini sepertinya sudah mengambil pemrograman komputer apa belum? Mudah-mudahan sih sudah, sehingga Anda bisa mengerjakan pakai MATLAB. Ya, kalau untuk eliminasi Anda bisa pakai Gaussian, ya kan? Pakai itu kalau mencari di internet juga ada. Kalau Anda belum tahu programnya, di internet ada muncul dia program MATLAB. Ya kan, bahasa MATLAB untuk menyelesaikan Gaussian, misalkan eliminasi Gaussian atau Gauss-Jordan atau apa. Di situ ada, tinggal Anda punya softwarenya tidak. Kan begitu. Kalau softwarenya ada, tinggal mencontoh di situ, ketik di softwarenya, nanti dijalankan, bisa langsung. Jadi, harapan saya Anda sudah bisa minimal MATLAB lah ya, minimal MATLAB. Atau kalau agak ribet sedikit boleh pakai Excel, tapi panjang nanti ceritanya ya. Kalau pakai Excel, tapi tidak apa-apa kalau terpaksanya Anda MATLAB tidak bisa, basic tidak bisa, ya pakailah Excel. Kalau Excel juga tidak bisa, wah, ya harus belajar, ya kan? Dia harus belajar sendiri. Atau untuk meningkatkan ilmu komputer Anda misalkan sudah mengambil MATLAB, tanya dosen MATLAB-nya, ya kan? Ya, tapi di internet sudah banyak kok program-program MATLAB untuk menyelesaikan mengeliminasi ya, untuk eliminasi beberapa persamaan. Bisa menggunakan Gauss-Jordan, bisa menggunakan Gauss-Seidel dan lain sebagainya. Di sana sudah ada. Anda tinggal mencari saja di internet, itu pasti ada ya. Jadi jangan khawatir kalau nanti sampai 1000 elemen ya. Nah, ini contoh 2 sudah selesai. Kita sudah tahu cara menjawabnya. Kita lanjut bagaimana menggabungkan beberapa matrik kekakuan dengan metode penomeran. Ya, kalau di sini metodenya kan ekor ditambah kepala kan gitu. Nah, kalau sekarang tidak, nanti di metode berikutnya tidak. Karena kalau ekor dan kepala ini nanti lama. Kalau matriknya bercabang-cabang, kalau elemennya bercabang-cabang, itu mengalami kesulitan. Anda akan menggunakan metode ekor dan kepala ini. Maka harus ada metode yang lebih gampang, yaitu metode menggunakan nomor. Seperti apa? Ya, mari kita lihat di layar berikutnya. Ya, ini. Ini belum pakai nomor. Ini contoh yang ketiga dulu. Sorry. Kita belum sampai ke menggunakan penomoran, tapi baru contoh ketiga, susunan pegasnya seperti ini. Ini Anda ini. Jadi tidak sederhana lagi. Kalau tadi susunan pegasnya masih sederhana, ya kan? Sekarang ini 4 macam. Yang ini paralel. Lalu ini jadikan seri. Kan begitu. Tapi langkahnya tetap sama. Ini mohon maaf tidak gambar dua-dua ya, tapi gambar sajalah. Maksudnya adalah gambar yang di bawah ini. Ini maksudnya ini ya. Lihat konstruksi pegas seperti pada gambar ini maksudnya.
Ya, lalu diketahui K1-nya, ini K1-nya. K1-nya adalah ini. Lalu K2-nya sudah diketahui, K3 sudah diketahui. F2 ini arahnya ke sana, maka negatif nih F2. Jadi Anda menulisnya juga jangan sampai tetap positif. Nanti kalau tetap positif hasilnya akan salah. Di perkalian matriknya akan salah. Yang ini F4 saja yang ada 50 Newton. Lalu ditanya ini U2, U3 dan U4 berapa? Seperti biasa, karena matrik kekakuan dari pegas adalah hanya tergantung pada konstantanya saja, maka yang Anda buat sampai 4 kan, sampai 4 matrik kekakuan pegas. Yaitu hasilnya ini matrik yang pertama, matrik yang kedua adalah ini, matrik yang ketiga adalah ini. Ini harusnya nih 2 ini ya, jangan 21 tapi 2. Jadi banyak salah ketik ini ya, tapi saya betulkan tidak bisa karena ini di PDF. Jadi kalau langsung di PowerPoint-nya bisa, tapi ini sudah berubah PDF jadi tidak bisa saya otak-atik. Tapi yang ini adalah 2 ya, ada ini 2, ini 3, karena di sini ada 1 berarti kan 2, 3 kan begitu. 1, 2, ini 2-nya ada 2, ini 2-nya ada 2, maka di sini dikalikan 2. Oh, ini maksudnya nih elemen keduanya ada 2 ini mungkin ya. Enggak lah ini, tapi K1, K2, K3 kan. Karena dia ada 2 dan paralel seperti ini, maka dia tinggal mengalihkan 2 saja. Ya. Tinggal mengalihkan 2 saja. Kalau dia paralel 3, ya kalau K-nya sama tinggal kali 3. Kalau dia paralel 4, kalikan 4 dan seterusnya. Tapi kalau K-nya berbeda, Anda tinggal menjumlah saja. Tetap yang K berapa ini, K2 nanti ditambah dengan K2 yang satunya, ditambah dengan K2 yang ketiganya, dan seterusnya. Jadi tambah biasa saja, ya kan? Ini kebetulan sama, maka tinggal mengalihkan 2. Kalau ini Anda penjumlahan kan sama saja nih, 6 ditambah 6 sama dengan ini. Ini min 6 ditambah min 6, ya ini. Min 6 tambah min 6 jadi ini. 6 ditambah 6 jadi ini, kan begitu. Itu kalau paralel. Jadi paralel itu ditambah seperti biasa. Bukan ditambah ekor sama kepala, tetapi masing-masing komponennya itu aja ditambah langsung. Kalau yang ekor sama kepala itu kalau seri, ya kan. Nah, sekarang enggak ada K4 ya, karena K2-nya itu ini hanya K2 semua ini K2, ini juga K2. Jadi adanya di sini K1, K2, K3 ya kan. Tapi elemennya ada elemen 1, ada elemen 2, elemen 2-nya 2. Lalu elemen 3, maka K-nya adalah ada 3. Oke, kita K-nya ada 3 ya. Kita lanjut. Nah, lalu digabungkan. Nah, setelah 3K sudah ketemu, tinggal menggabungkan. Ini K dari 1, ya kan? Yang ini K dari K2 yang 2 macam, yang 2 ya, jumlahnya 2. Lalu ini dari K3 seperti biasa. Ini yang ekor ditambah kepala. Ini juga ekor ditambah kepala. Karena ini sudah seri jadinya. Kalau K2-nya sudah digabungkan, maka menjadi seri semua. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan seperti biasa, yaitu K kali U sama dengan F. Ya, K kali U sama dengan F. Ini R, ya boleh saja reaksi, ya kan. R reaksi berarti sama dengan F1 ini kalau biasanya kan. Di contoh soal sebelumnya adalah F1. Anda menulis R ya tidak apa-apa, yaitu reaksi. Nah, cara dari sini kita memperoleh 4 persamaan, yaitu ini.
Ya, caranya membuat Anda kan sudah bisa, tadi sudah saya kasih tahu caranya satu persatu, ya kan? Sekarang menjadi 4 persamaan ini. Nah, dari 4 persamaan ini Anda eliminasi dulu. Ya, dieliminasi. Yang ini sama ini, kemudian ini sama ini. Nanti memperoleh 2 persamaan. Lalu dari 2 persamaan itu Anda selesaikan. Lalu setelah ketemu U2 atau U3, maka akan ketemu U4. Kemudian kembalikan ke persamaan 1 ini, maka ketemulah R. Ya, mungkin ini eliminasi biasalah, Anda selesaikan dulu ya. Mungkin ini dengan ini dulu, lalu ini dengan ini. Jadilah 2 persamaan, lalu dari 2 itu diselesaikan. Nah, setelah diselesaikan, ketemu U2, maka U2 dimasukkan ke sini, ketemulah R. Nah, dari eliminasi ini Anda memperoleh U2 5, U3 sekian, U4 sekian, dan R-nya minus 20. Lah, yang paling Anda perhatikan, betul enggak ini minus 20 ini, ya kan? Karena ini 50 ke kanan. Lalu ada 30 ke kiri. Ya, berarti kan harus total sama dengan 50 ke kiri. Ya enggak? Di sini sudah ada 30 ke kiri, berarti ya harus ada 20 ke kiri. Kalau begitu, ini hasilnya betul. 50 ke kanan, ya harus ada 50 ke kiri. Oke? Mungkin setelah ini kita ke yang metode penomoran tadi yang sudah saya janjikan. Mudah-mudahan, oh ya, ini ke penomoran, ya, metode penomoran. Lah, ini sekarang kalau susunan pegasnya begini, wah, ruwet kan ini? Iya. Nah, tetapi Anda tidak usah bingung, Anda tidak usah panik. Yang penting Anda kasih nomor nodenya saja dulu, ya kan? Misal di ujung sini node 1, ujung yang di sini, yang di sini node 2, kemudian yang di sini ada node 3, lalu terakhir node 4. Maka caranya kita kasih nomor, ini kasih nomor nih, ini metode nomornya, ya. Kalau matriknya sama saja, ini hanya kasih embel-embel nomor saja, ini bukan perkalian ya, yang ini hanya nomor saja. Jadi Anda jangan sampai keliru, ini hanya nomor saja, ya. Karena elemen 1 itu dari node 1 ke 2, ya kan? Maka nomornya ya hanya 1, 2. Ini 1, 2, 1, 2. Ya. Kemudian lihat K2, K2-nya mana ini? Elemen 2 mana ini? Ini nodenya adalah 2 dan 4. Maka nomornya 2 dan 4. Yang ke bawah ini juga 2 dan 4. Ya, jadi ini nodenya. Anda perhatikan elemen itu nodenya berapa. Lah, K3 kan ini. K3 itu ini, ya kan? K3, elemen 3 ini. Ini nodenya berapa? Nodenya adalah 2 sama 3. Ya kan? Ini 2 sama 3. Ini 2 juga sama 3. Lalu yang elemen 4 yang ini. Ya, ini elemen 4. Elemen 4 nomornya adalah apa? Node 3 sama node 4. Ini node 3 sama node 4. Node 3 sama node 4. Ya, ini itu cara memberikan nomor pada masing-masing baris dan kolom. Ya. Nomornya kolom 1, 2, barisnya juga 1, 2. Kalau dia nodenya 24, ya kolomnya 24, barisnya 24, dan seterusnya. Nah, lalu kalau di sini penggabungan, maka bagaimana kita menggabungkan yang ini? Nah, kan gitu. Lanjutannya, bagaimana Anda menggabungkan yang ini dengan metode penomoran yang lebih gampang. Kalau pakai ekor kepala kan berarti ini selesaikan dulu. Jadi satu matrik. Dan setelah itu ini ditambahkan dengan ini. Jadi satu matrik.
baru dikasih seri, kan gitu. Jadi yang pertama seri, lalu paralel, lalu seri. Itu kalau pakai ekor kepala, dan ekor kepala. Tapi kalau metode angka ini tidak melihat seperti itu, langsung bisa digabung semuanya menjadi satu. Ya, itulah bedanya dengan metode ekor kepala dan metode penomoran. Kita lihat bagaimana cara menggabungkan. Nih, ya, gabungannya adalah ini. Gabungannya nomornya karena nodenya 1 sampai 4 ya. Di sini dikasih nomor ini untuk anunya apa? Untuk kolomnya juga nomornya 1 sampai 4. Barisnya juga nomornya harus sama. 1 sampai 4. Nah, kan ini sekaligus. Kalau yang pakai ekor kepala kan banyak sekali ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengisinya? Nah, itu yang penting. Ya, yang penting. Nah, untuk mengisi yang di sebelah sini, Anda harus mencari matrik kekakuan 1, yang atasnya adalah 1, kemudian yang sebelah kanannya adalah 1. Ya, kita lihat ya. Yang atasnya 1, kanannya di sini 1. Maka sini K-nya berapa? Ini lihat. Atasnya 1. Ini atasnya 1. Kanannya 1. Ya. Yang lainnya ada enggak? Enggak ada kan? Berarti kan hanya ini. Maka Anda diperolehlah ini. Ya, memperoleh K1. Nah, maka di sini Anda memperoleh K1. Sekarang untuk mencari yang ini, Anda harus mencari yang atasnya 2, tapi yang kanannya 1. Nah, kita lihat ke atas. Atasnya 2. Ini atasnya 2, tetapi kanannya 1. Ya, ada berapa? Hanya 1 saja. Ya kan? Karena yang angka di kanan ini yang memiliki angka 1 adalah hanya ini saja. Maka diisikanlah di sana minus K1. Tuh, kita lihat. Minus K1. Lalu Anda lihat, yang atasnya 3, yang kanannya 1. Atasnya 3, kanannya 1. Lihat ke atas sana. Kanannya 3, atasnya 3, yang ada adalah ini sama ini. Tetapi kanannya harus 1. Tidak ada berarti kan? Tidak ada yang atasnya 3, kanannya 1, ini tidak ada nih. Maka dia adalah 0. Ya, maka dia adalah 0. Nih, 0. Yang 4 juga. Yang atasnya 4, yang kanannya 1 itu tidak ada. Nih, kalau Anda pengen lihat. Ini mana? Yang atasnya 4, kanannya 1. Tidak ada toh? Tidak ada. Maka disitulah 0. Ya, 0. Gampang saja kita misalkan meloncat mau mengisi yang ini. Pak, saya pengen langsung aja ngisi yang ini. Kok ini ruwet ini? Ada K1, K2, K3. Bagaimana caranya? Baik, kita lihat di sini. Yang Anda perhatikan ini. Atasnya 2, lalu kanannya 2. Itu ada berapa di sana? Ingat-ingat ya. Atas 2, kanan 2. Kita lihat di matriks ini. Atasnya 2, kanannya 2, ini ada 1. Atasnya 2, kanannya 2, terdapat 2 sekarang. Atasnya 2, kanannya 2, berarti ada 3 matrik. Berarti yang ambil ini 1, ini sama ini berarti ini 2. Yang ini sama ini berarti ini 3. Maka isinya di matrik gabungan tadi K1 plus K2 plus K3. Kita lihat K1 plus K2 plus K3. Itu ya kan? Itu cara mengisinya. Cara mengisinya, ingat yang atas nomor berapa, yang kanan nomor berapa. Coba sekarang kita langsung saja, Pak mau mengisi yang ini. Ya kan? Mau mengisi yang sini. Anda perhatikan ini. Atasnya 3,
ya kan? Kanannya 3. Nah, kita lihat di matrik tadi di atas, ya kan? Ada berapa? Yang kanan atasnya 3, ini atasnya 3, lalu kanannya 3. Atasnya 3, kanannya 3. Yang lainnya tidak ada, berarti hanya ini sama ini. Kalau atasnya 3, kanannya 3, berarti Anda dapat ini. Kanannya 3, atasnya 3, kanannya 3, berarti Anda dapat ini. Berarti K3 plus K4. Ya, kita lihat isinya di sana. Nah, betul kan? Isinya adalah K3 dan K4. Nah, lagi sekarang kita lihat yang terakhir saja. Kita langsung lihat yang paling sini, Pak. Kita langsung isi yang terakhir. Oke, ya kan? Perhatikan ini. Yang terakhir adalah ini. Adalah atasnya 4, kanannya 4. Mari kita lihat ada berapa matrik di sana. Atasnya ingat 4, kanannya 4. Atasnya 4, kanannya 4. Yang lainnya ndik nara, ya kan? Tidak ada. Berarti kan hanya ini. Atasnya 4, kanannya 4, Anda peroleh ini. Atasnya 4, kanannya 4, Anda peroleh ini. Nah, maka letak di matrik gabungan tadi adalah K2 ditambah K3. Nih. K4 ya. Maka K2 ditambah K4. Karena yang memiliki atas 4 dan kanan 4 hanyalah K2 dan K4 pada contoh soal ini. Jadi jangan selalu seperti ini, ya kan? Ini bisa berubah-ubah tergantung dari matrik 1 sampai matrik 3-nya tadi. Jangan Anda menggunakan persis ini ya, tapi Anda menggunakan metodenya tadi. 4, di sini 4, maka cari matrik-matrik di sana yang punya atas 4, kanan 4. Yang 2 dengan kanan 2 juga, atau yang 2 dengan 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Anda akan menemukan matrik gabungan. Sederhana kalau dengan metode penomoran. Ya, sampai di sini dulu. Kalau masih kurang paham, bisa Anda pelajari lagi atau ditanyakan saya, atau datang ke kampus, kemudian boleh bertanya kalau pas saya ada di kampus. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.